Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Lelaki Arab itu bernama Sumamah bin Itsal. Dia berasal dari kabilah Al-Yamamah. Sumamah amat membenci Nabi Muhammad SAW. Tekadnya satu, membunuh Rasulullah SAW. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba. Di Mekah ia bergegas ke Madinah. Bersenjatakan pedang dan semangat yang meluap-luap, ia mencari Rasulullah. Pada saat Sumamah memasuki kota Madinah, ia bertemu Umar bin Khattab. "Apa tujuan kedatanganmu ke Madinah? Bukankah engkau seorang musyrik?" tanya Umar penuh curiga. "Aku datang ke negeri ini hanya untuk membunuh Muhammad," teriak Sumamah tanpa tedeng aling-aling. Dengan sigap, Umar menghadang lelaki musyrik itu. Umar pun berhasil merampas senjata dan mengikat tangan Sumamah. Selanjutnya, Al-Faruq membawanya ke masjid. Setelah mengikat Sumamah di salah satu tiang masjid, Umar segera melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Rasulullah pun segera keluar menemui orang yang bermaksud membunuhnya itu. Setibanya di tempat pengikatan, beliau mengamati wajah Sumamah baik-baik, kemudian bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah ada di antara kalian yang sudah memberinya makan?" Para sahabat tentu saja kaget dengan pertanyaan Nabi. Umar yang sejak tadi menunggu perintah Rasulullah untuk membunuh orang ini, seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Maka Umar memberanikan diri bertanya, "Makanan apa yang kau maksud wahai Rasulullah? Orang ini datang ke sini ingin membunuh, bukan ingin masuk Islam." Rasulullah tidak menghiraukan sanggahan Umar. Beliau berkata, "Tolong ambilkan segelas susu dari rumahku dan buka tali pengikat orang itu." Walaupun merasa heran, Umar mematuhi perintah Rasulullah. Setelah memberi minum Sumamah, Rasulullah dengan sopan berkata kepadanya, "Ucapkanlah, La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah." Si musyrik itu menjawab dengan ketus, "Aku tidak akan mengucapkannya." Rasulullah membujuk lagi, "Katakanlah, aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammad itu Rasul Allah." Namun Sumamah tetap berkata dengan nada keras, "Aku tidak akan mengucapkannya." Para sahabat Nabi yang turut menyaksikan adegan ini menjadi geram terhadap orang yang tidak tahu untung tersebut. Hal yang mengagetkan para sahabat, Rasulullah justru membebaskan Sumamah dan menyuruhnya pergi. Si musyrik itu bangkit seolah-olah hendak pulang ke negerinya. Tetapi belum jauh dari masjid, dia kembali kepada Rasulullah dengan wajah ramah berseri. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan Muhammad Rasul Allah." Rasulullah tersenyum dan bertanya, "Mengapa engkau tidak mengucapkannya ketika aku memerintahkan kepadamu?" Sumamah menjawab, "Aku tidak mengucapkannya ketika masih belum kau bebaskan, karena khawatir ada yang menganggap aku masuk Islam karena takut padamu. Namun setelah engkau bebaskan, aku masuk Islam semata-mata karena mengharap keridhaan Allah." Pada suatu kesempatan, Sumamah bin Itsal berkata, "Ketika aku memasuki kota Madinah, tiada yang lebih kubenci dari Muhammad. Tetapi setelah aku meninggalkan kota itu, tiada seorang pun di muka bumi yang lebih kucintai selain Muhammad Rasulullah." Memaafkan merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Umat Islam diperintahkan untuk memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang hebat bukanlah orang yang menang dalam pergulatan. Sesungguhnya orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah." Memaafkan dan mengampuni juga merupakan perbuatan yang diperintahkan Sang Khalik kepada umatnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 199 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Menurut dia, Allah Ta'ala akan selalu memberi pertolongan kepada kita selama memiliki sifat memaafkan dan kebaikan. Memaafkan adalah ciri orang-orang yang baik.
Semoga kita menjadi insan yang bisa dan selalu ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Amin. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.